Kaisar Sensiang ingin tahu jawabannya. Bagaimanapun, meskipun Feng Tianxing bukanlah pewaris garis keturunan Kaisar Ke, itu berarti bagi klan Kaisar Ke seperti yang Mulia Wanxing lakukan terhadap permaisuri-permaisuri. Tapi Sensiang di salah perhitungan. Alasan mengapa Yao Yuekong dan Qin Yichen bertukar adalah karena bulan di telapak tangannya hanya bisa mengedarkan sinar bulan, sedangkan yang terakhir berisi bulan monster yang tidak bisa dihancurkan. Jika tidak ada batasan, Yao Yuekong akan menukar posisi Star Picker King secara langsung, dan semuanya akan diselesaikan sejak lama. Namun, bulan terang di telapak tangannya lebih dari sekadar bertukar posisi. Jangan lupa, mereka awalnya melarikan diri ke bulan yang cerah. Om. Qin Yichen berdiri teguh, tetapi menemukan bahwa dia sangat jauh dari kekuatan kaisar-kaisar yang menakutkan. Ini adalah... Mata Qin Yichen bergetar. Ini adalah posisi bulan yang cerah sekarang. Pada saat itu, Yao Yuekong berganti posisi dengannya, dan biarkan dia berganti posisi dengan putaran Mingyu ini. Pada saat itu, Kaisar Sensiang menyadari bahwa sesuatu yang besar telah terjadi. Tidak baik. Namun, sudah terlambat. Saya melihat bahwa Demon Moon mendarat di udara di mana Qin Yichen berada, dan itu berdiri di antara pembangkit tenaga listrik surgawi. Gulungan. Dengan minuman dingin, dicampur dengan kekuatan Kaisar Iblis yang kejam, langsung mengejutkan Raja Penangkap Bintang yang masih berusaha mati-matian. Mendesis. Pada saat itu, benang sutra dari 5 ahli Zerg langsung menjerat lengan dan leher Fan Fan Star. Tidak perlu diragukan lagi. Saat ini, setelah kekuatan 5 kekuatan Zerg meletus, Fan Fan Star dapat dibagi menjadi mayat dalam waktu singkat. Wow. Dan pada saat itu, permaisuri telah terbunuh. Dia juga bisa menghancurkan kehampaan, dan bahkan hanya bereaksi lambat selama setengah instan. Tetapi hampir tiba pada saat yang sama dengan bulan iblis abadi di langit bulan iblis. Tapi pedang bulat bulan darah Yao Yuekong yang bertemu dengannya. Ledakan. Dia melihat Yao Yuekong meletakkan telapak tangannya di pohon laurel dan melambaikan lengan bajunya, dan langsung memasukkan Putri Wenxing ke lengan bajunya untuk sementara. Apakah lebih cepat dari kecepatan orang lain? Cibiran ini membuat permaisuri tertegun. Wajahnya sangat terdistorsi. Dia memandang Fan Fan Star yang terjerat di tungkai dan lehernya, dan permaisuri ragu-ragu. Kaisar Sensiang bahkan lebih marah dan menghancurkan bulan cerah di depannya dengan pukulan, tetapi sulit untuk menyelesaikan kebencian di hatinya, dan bahkan lebih sulit untuk menebus kesalahan yang disebabkan oleh asal-asalan tadi. Saat ini, yang paling ditakuti adalah Fan Star. Karena dia disandera. Dengan kata lain, dialah yang paling harus disandera. Ratu, selamatkan aku. Fan Star ketakutan. Ketika menghadapi ketakutan akan kematian, basis kultivasi Kaisar sama sekali tidak berguna. Dan apa yang paling ditakuti Fan Star saat ini bukanlah Zerg, tapi permaisuri akan meninggalkannya. Lagi pula, jika dia mati, Ratu tidak akan keberatan. Dengan cara ini, anti pencuri dan serangga ini akan terkubur bersamanya. Kedengarannya sangat lega, tetapi Fan Star lebih suka tidak dikuburkan. Dia tidak ingin mati sama sekali. Untuk sesaat, kekuatan besar dari semua kaisar yang datang dari pengepungan tidak berani bergerak sama sekali. Bahkan dengan cepat menyingkirkan metode saluran dewa, karena takut melukai Fan Star. Selain itu, berbagai klan kekaisaran memiliki wajah yang luar biasa, dan sepasang mata sedang menunggu pilihan kaisar. Fan Star adalah kristalisasi darah sejati dari permaisuri dan Yuan Tiandi. Namun, berapa banyak anti pencuri saat ini? Tanda seru. Tidak perlu membandingkan apakah kehilangan bintang Fan lebih serius daripada kematian begitu banyak orang kuat melawan pencuri. Apalagi jika Fan Star sudah mati, maka kaisar dari semua pihak tidak ragu bahwa kaisar akan terluka parah, dan mau tidak mau akan meninggalkan nyawa Demon Yuekong juga. Hanya seorang kaisar iblis yang nilainya jauh lebih tinggi daripada seorang kaisar. Tinju kaisar mengepal erat, dan prestise kekaisarannya yang melonjak tampaknya mampu menghancurkan penonton kapan saja. Waktu tampaknya mencapai titik ekstrimnya, lebih cepat daripada perubahan pada saat itu. Pada saat ini, pikiran yang tak terhitung jumlahnya melintas di benak permaisuri. Permaisuri menegaskan bahwa jika yang mulia yang datang, maka dia pasti akan memilih untuk mengorbankan Wanxing. Karena bagi yang mulia, Wanxing hanyalah pewaris kaisar. Tetapi anti pencuri ini memainkan peran penting dalam aliansi kaisar, terutama kaisar iblis. Setelah Yuan Tiandi membuat pilihan, dia akan marah, akan sedih karena balas dendam yang lebih hiruk pikuk. Tetapi dia pasti akan memilih cara ini. Tapi, permaisuri berbeda. Semua orang di dunia menyodok tulang punggungnya dan memarahinya sebagai wanita bodoh. Mengatakan bahwa dia tidak layak untuk kebajikan, dan bahwa dia pelit dan menyimpan dendam. Dia tahu semua ini, dan bahkan tidak pernah repot-repot berdebat, karena dia memang benar. Tapi dia bahkan ibu dari Fan Star. Terlebih lagi, Fan Wanxing bernama Fan. Itu adalah pertemuannya dengan Kaisar Yuan Tian, dan keturunannya di masa depan adalah klan Yuan Tian dan klan Fan Ming. Permaisuri masih diam. Sepertinya waktu membeku di matanya.
dan ada seorang kaisar hebat yang ingin mengambil kesempatan untuk menangkap Qin Yichen untuk menerima hadiah. Tetapi ditemukan bahwa Qin Yichen jauh dari medan perang, tanpa melihat ke belakang, menghancurkan kekosongan dengan kecepatan tercepat, dan melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Bahkan Putri Wen Qing masih bersama Yao Yuekong. Hasil dari ancaman ini tidak dapat diprediksi, tetapi Qin Yichen tidak ragu-ragu. Qin Yichen juga ragu-ragu dan khawatir permaisuri khawatir. Jadi mengapa dia tidak seperti itu? Tetapi Qin Yichen tahu yang terbaik pada saat itu bahwa ini adalah kesempatan yang mereka semua telah menangkan dengan putus asa. Dan itu lebih terkait dengan hidup dan mati mereka semua. Jika dia sedikit ragu-ragu, dia hanya akan menjadi alat tawar-menawar yang digunakan oleh permaisuri untuk menukar Fan Fan Star. Pergi ke barat. Ini adalah pengingat yang diberikan Yao Yuekong saat dia mendesak Ming Yu di telapak tangannya. Qin Yichen ingat bahwa ketika Demon Yuekong pertama kali mengangkangi bulan yang cerah, dia merasakan bulan yang cerah di luar prestise kekaisaran dan berada di arah itu. Dan Ming Yu tempat dia awalnya berada di arah kiri dan kanan tempat kaisar dan permaisuri bertempur. Dan keduanya sejajar, yang tidak memengaruhi pelariannya ke barat. Pada saat permaisuri terdiam, Yao Yuekong tidak ragu-ragu, menginjak bulan yang cerah dan mengangkangi alam semesta. Pergilah. 5 Master Zerg yang kuat memegang Fan Fan Star. Tetapi saat mereka pergi, mereka melihat kemarahan permaisuri muncul kembali. Gemuruh. Segel Kaisar Brahma berisi amarah permaisuri. Pada saat itu, tampaknya seluruh dunia serangga telah dijungkir balikan. Namun, segel Kaisar Brahma tetap tidak terselesaikan. Saya melihat mata permaisuri merah. Saya tidak tahu apakah itu kemarahan atau kesedihan. Kamu berani membiarkan Wansing menumpahkan setetes darah. Istana ini akan memimpin pasukan ratusan juta untuk membunuh dunia serangga. Dan darah akan mengalir ke sungai. Pada saat itu, ekspresi Yao Yuekong muram dan tidak pasti, dan dia tiba-tiba mengambil seuntai cabang osmanthus. Dengan lipatan cepat, daun-daun bergetar, seperti daun pedang datar, bulan padam, dan dia melempar Fan Fan Star ke tempatnya. Desir. Kulihat Fan Fan Star dikelilingi daun-daun datar yang dipadatkan oleh sinar bulan, dan Yao Yuekong bisa menembus seluruh tubuhnya hanya dengan satu pikiran. Namun, daun datar pohon laurel mirip dengan segel Kaisar Brahma. Fan Fan Star tidak berani bergerak di tempat, dan Yao Yuekong, alam kaisar yang kuat, melarikan diri dengan seluruh kekuatannya. Setelah hanya beberapa napas, itu berubah menjadi cahaya bulan dan menghilang ke dalam pemandangan kekuatan para kaisar.